Shalom, perkenalkan nama saya Jendrika Tasekerara. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Nah, masalah pendidikan yang akan saya jelaskan yaitu tentang rendahnya hasil belajar siswa. Nah, rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa merujuk pada tingkat pencapaian yang kurang memuaskan dalam proses pembelajaran. Nah, hasil belajar siswa adalah pencapaian dalam proses pembelajaran. Namun, yang akan saya jelaskan itu tentang masalah pendidikan di Indonesia itu rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran biasanya diukur melalui nilai dan prestasi akademik. Nah, hasil belajar siswa bisa diukur dari nilai dan juga prestasi akademik. Nah, hal ini bisa disebabkan ketidakpahaman materi. Nah, rendahnya hasil belajar siswa terjadi jika ketidakpahaman tentang materi dan juga kurangnya motivasi, dukungan dan juga dalam proses pembelajaran. Nah, rendahnya hasil belajar siswa dapat akibatnya itu tujuan proses pembelajaran tidak tercapai. Nah, jika hasil belajar siswa tidak baik, jika dalam proses pembelajaran hasil belajar siswa itu rendah, maka dapat mengakibatkan tujuan proses pembelajaran tidak tercapai. Nah, adapun sebab dari rendahnya hasil belajar siswa, sebab level yang pertama itu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang terjadi adalah masalah sarana dan prasarana. Ya, sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam menunjang proses belajar, karena sarana dan prasarana juga itu memudahkan para peserta didik untuk lebih baik dalam belajar. Nah, namun kenyataannya sarana dan prasarana masih banyak daerah-daerah pelosok yang sarana dan prasarananya itu masih kurang memadai, sehingga masalah tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan efisien dalam menyebabkan rendah dan efisien, sehingga dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Nah, jika sarana dan prasarana juga itu mendukung hasil belajar siswa, karena dalam proses pembelajaran jika sarana dan prasarana itu ada, maka peserta didik itu lebih nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang kedua itu sebab level yang kedua itu rendahnya minat belajar siswa. Ya. Masalah pendidikan di Indonesia juga itu tentang rendahnya minat belajar siswa, karena dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi. Nah, rendahnya minat belajar siswa itu disebabkan oleh kurangnya motivasi, ya, dan juga metode pengajaran yang kurang menarik. Dan dalam proses pembelajaran, jika metode pengajaran itu diminati oleh siswa, maka minat belajar siswa itu akan meningkat. Dan lingkungan belajar yang kurang kondusif. Nah, hal ini dapat menghambat perkembangan siswa dan mempengaruhi hasil belajar mereka. Adapun solusi dalam masalah rendahnya minat belajar siswa yaitu melibatkan peran guru dan juga orang tua dan sistem pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang memotivasi dan mendukung minat belajar siswa. Nah, sebab level pertama itu kurangnya keterampilan guru dalam mengajar. Nah, kurangnya keterampilan guru dalam mengajar ini juga penyebab
salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Nah, kurangnya keterampilan guru dalam mengajar adalah masalah dalam pendidikan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan juga perkembangan siswa. Faktor ini mencakup kesulitan dalam menyampaikan materi dengan efektif, kesulitan dalam mengelola kelas, dan juga kurangnya pemahaman tentang gaya belajar siswa. Nah, kurangnya keterampilan guru ini dalam mengajar itu guru tidak mampu mengetahui gaya belajar siswa dan tidak mengetahui pemahaman siswanya. Solusi dalam mengatasi kurangnya keterampilan guru dalam mengajar yaitu melibatkan pelatihan dan juga pengembangan guru dan juga dukungan dari pihak sekolah dan penggunaan metode yang lebih beragam agar guru dapat lebih efektif dalam mendidik siswa. Nah, dan sebab level kedua yang pertama yaitu kurangnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Kurangnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran jika siswa tidak konsentrasi dalam pembelajaran, dalam materi yang disampaikan oleh guru, maka penyebab ini juga dapat hasil belajar siswa itu sangat kurang, karena jika konsentrasi siswa tidak memahami materi, maka hasil belajar siswa itu rendah. Dan yang kedua itu, sebab level yang kedua itu kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, masalah pendidikan yang dapat menghambat prestasi akademik, faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman manfaat pendidikan, kurangnya dukungan dari lingkungan untuk metode pengajaran yang monoton dapat berkontribusi pada masalah ini. Nah, solusi dalam memotivasi belajar siswa itu melalui pendekatan pembelajaran yang menarik, keterlibatan orang tua, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya kedisiplinan siswa. Nah, kurangnya kedisiplinan siswa adalah masalah pendidikan di Indonesia yang bisa mencakup perilaku seperti seringnya terlambat datang ke sekolah, melanggar aturan sekolah, atau ketidakpatuhan kepada tugas. Ini dapat mengganggu suasana belajar dan menghambat kemajuan akademik. Ya, solusinya itu termasuk menerapkan aturan dan konsekuensi yang konsisten, mendidik siswa tentang pentingnya disiplin, dan bekerja sama dengan orang tua untuk memperbaiki perilaku siswa. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang masalah pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Terima kasih.